tayang di 10 negara loh film ini. Waduh. So ya, Respati alias Malam Pencabut Nyawa. Gua nggak tahu kenapa namanya atau judul film ini berubah dari Respati menjadi Malam Pencabut Nyawa. Itu mungkin karena kurang menjual kali. Mungkin karena penonton Indonesia suka judul-judul yang lebih mengerikan, judul-judul yang lebih kayak memberikan kesan horor yang berlebih. Apalagi ini juga film horor gitu kan. Respati kayak apaan sih Respati? Apa artinya gitu? Mungkin masih asing. Maka dari itu salah satu alasannya kenapa judul film ini diubah menjadi Malam Pencabut Nyawa. Lebih serem kan ya kedengarannya. So ya, Devano Mahendra X Keisha. Gua suka. Wajar gak sih kalau misalnya gua skeptis dengan film ini yang di-lead oleh Keisha dengan si Devano, yang mana keduanya ini kan jam terbangnya juga dikit banget kan. Apalagi mereka juga, setahu gua belum pernah mereka meranin di film horor ya. Yang gua tahu mereka sudah pernah main di film drama gitu, drama romance ya, anak-anak SMA gitu. Dan setelah gua ngelihatnya di film ini, di film Respati alias Malam Pencabut Nyawa, gua rasa oke juga mereka. Gua terlalu meremehkan mungkin. Ya, film ini berlatarnya di Jawa dan Devano juga dituntut buat berkomunikasi atau berdialog dengan bahasa Jawa. Walaupun dialognya nggak seluruhnya pakai bahasa Jawa, tapi Devano udah berhasil bikin dia ngomong itu tuh nggak kayak kaku banget gitu. Masih ada enaknya buat didengar, masih ada intonasinya bagus. Terutama juga waktu Devano ngasih dialog dengan bahasa Jawa yang halus gitu. Itu kayaknya dia orang Jawa deh. Karena dia emang sebagus itu buat bilang bahasa Jawa. Kental banget. Entah gua nggak tahu dia sebelumnya memang les dulu atau memang pengarahan dari Siddhartha Tata yang emang jos. Tapi gue suka dengan acting Keisha dan Devano Mahendra. Terus satu lagi supporting cast-nya gue juga suka banget. Dia enggak kayak dijadiin apa ya, semacam pelengkap doang, enggak. Dia tuh emang beneran ngebantu, dia emang beneran nge-lead juga. Dan actingnya juga sama bagusnya gitu. Karakternya sebenarnya dikit banget ya, tiga anak remaja tadi. Terus ada si Eyang, terus ada si Hantu yang diperanin sama Ratu Felicia. Dan salah satu alasan gue nonton film ini adalah si Ratu Felicia itu yang jelas. Kemudian gue kalau untuk film Siddhartha Tata, gue baru nonton filmnya di waktu maghrib ya. Ya secara teknikal gue suka dari kamera movement, dari penceritaannya gue suka. Tapi ada beberapa cerita yang agak dipanjang-panjangin waktu di maghrib itu. Saat di film waktu maghrib, makanya gue kayak agak kurang ada yang kurang pokoknya untuk film itu. Tapi setelah nonton ini, gue rasa peningkatan untuk film horornya si Siddhartha Tata ini melonjak naik banget gitu. Kenapa dia bisa memberikan sebuah film yang enak ditonton, menarik, visual indah, cakep, dan segala macemnya. Story juga bagus, developmentnya juga bagus. Gue suka banget. Terus juga film ini enggak cuman genre fantasi horor yang mereka kasih, tapi juga ada actionnya juga. Action dimana Devano mengalahkan si Sukma itu. Dan itu keren banget pak, sumpah. Kebantu dengan visual juga mungkin ya. Tapi secara koreografi gimana mereka bertempur, bertarung, itu patut diacungi jempol sih. Dan gua nggak bakal malu kalau film ini ditayangin di 10 negara yang berbeda gitu. Ya 10 negara, kalian nggak salah dengar. Kurang lebih ada 10 negara ya yang bakal dapat jatah untuk nonton film ini, terutama untuk wilayah ASEAN. Terus kabarnya juga bakal tayang di Amerika Serikat dan juga sekitaran Rusia. Ya gua harap horor Indonesia bakal naik kelas lagi. Dan misalkan emang ini film tayang di luar negeri, gua rasa ya cocok-cocok aja sih. Karena ini seperti apa ya, penggabungan antara dua culture yang berbeda, dimana kayak semacam ilmu hitam di Indonesia diangkat. Terus juga ada campuran antara Hollywoodnya juga dengan visual effect, dengan sosok si hantu itu, terus dengan gila, keren banget pokoknya dari visualnya, sinematografi, dari production design, dari tempat dari penggambaran film ini tentang yang namanya alam mimpi gitu kan. Premisnya sih singkat, menarik gitu. Gimana kalau si Respati ini bisa masuk ke alam mimpi, ya udah gitu aja. Yang perlu kalian tahu itu aja lah, daripada nanti kebanyakan spoiler gitu kan. Dan ini film yang keren banget itu waktu adegan gimana ya, pertengahan sampai ke akhirnya itu beneran berasa dibuat tegang juga, berasa dibuat takjub dengan visualnya, ciamik banget. Ada ya mungkin sekitar banyak sih adegan yang gue sukain, terutama waktu si Keisha itu kesurupan. Gila, gue gak nyangka kalau Keisha bakalan sebagus itu buat acting kesurupannya gitu. Seremnya dapet ya, walaupun emang wajahnya nggak terlalu diliatin, ketutupan rambut gitu doang. Tapi dia emang beneran bisa buat acting gitu. Keisha waktu ya gue belum sempet jelasin lebih dalam. Keisha itu kan kesurupan di kelas, dan itu mungkin salah satu adegan yang terinspirasi dari film Hereditary. Adegan kesurupannya keren banget. Terus dari gimana
mereka bikin Keisha itu melayang di kursi. Wah gila kata gue. Ternyata Indonesia juga bisa loh bikin film dengan efek yang begitu wahnya gitu. Dan gue juga yakin kalau film ini budgetnya pasti gede, karena dengan segala elemen-elemen fantasi yang disuguhin oleh film ini, dari visual efeknya itu tadi, itu butuh duit yang gede pak, serius. Efek asap, efek terbang-terbang, sumpah gue puas banget nonton film ini. Malam Pencabut Nyawa ini kayak semacam ngasih angin segar, ngasih semacam cerita yang fresh, genre yang menarik, yang jarang kalian temuin di film-film Indonesia gitu kan. Kalau film-film Indonesia mungkin penggabungan antara ilmu hitam dengan hantu gitu kan, tapi ini enggak, ini kayak semacam apa ya, kalau gue jelasin, ada ilmu hitamnya ada, cuman digabungin juga dengan super power, kekuatan super gitu, dicampur dengan fantasy, dicampur dengan hantu yang gak biasa. Di Indonesia kalau film Indonesia kan mah biasalah pocong, kunti, genderuwo. Nah kalau di film ini kagak ada yang namanya pocong, hantu, semacam kunti itu kagak ada, tapi lebih memberikan apa ya, semacam sosok yang mengerikan, semacam monster gitu di bawah alam sadar manusia. Dan by the way, hantunya itu tuh nggak ada di kehidupan nyata ya, mereka hanya sebatas di dalam mimpi doang. Tapi efek yang ditimbulkan, efek seram, efek yang dihajar oleh si hantu itu efeknya berasa di kehidupan nyatanya manusia. Terus juga kalau kalian udah pernah nonton film Inception-nya Christopher Nolan, kan di situ dia bikin semacam production design yang apa namanya itu, ruangan yang muter-muter gitu kan. Di sini juga ada loh. Sumpah, gue waktu adegan itu kayak wow. Dan gue rasa elemen-elemen horornya lebih berasa, fantasinya juga berasa banget waktu adegan memutar-mutar itu. Kayak mirip banget film Inception. Sumpah, ini referensinya bagus banget. Dan juga dengan adegan pertarungan itu gue rasa ya mungkin dengan jam terbang yang tinggi juga oleh Siddhartha Tata untuk mendirect film-film action kayak Pertaruhan, terus Ali Topan juga ya, dia terapkan juga di film ini, di film Malam Pencabut Nyawa. Dan misal kalian kalau nyari film yang horor, hantu, jump scare, terus pocong, kunti gitu, kalian gak bakal nemu di film ini. Walaupun di film ini juga awal-awalnya ngasih elemen horor yang kuat banget ya, mungkin 10 menit pertama gitu. Tapi setelahnya lewat, setelahnya kita dikasih sebuah misteri, dikasih sebuah, ini kenapa sih dengan Respati ini, ada apa dengan dirinya, terus kenapa kok bisa orang tuanya meninggal, terus kenapa apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan sampai akhir barulah terpuaskan, misteri itu terpecahkan. Walaupun juga di ending masih gantung, masih ada, gua rasa masih bakal ada sequel. Dan apabila dibuat sequel, gue juga bakalan nonton, karena emang gimana ya, premisnya menarik, karakternya unik, menarik juga, jarang ada di film Indonesia kayak gini. Terus sesuatu yang segar, bisa dibilang ini juga adalah genre-genre superhero-nya juga ya. Dan dikarenakan rating film ini 17+, ya tentu saja ada adegan berdarahnya, ada adegan bagian kepotong. Dan mungkin beberapa penonton bakal agak berasa sedikit ngantuk di menit-menit awal sampai ke pertengahannya, karena di situ banyak banget diceritain. Terutama kita bakal kenal lebih dekat dengan karakter si Respati itu, karena itu masih bagian penyelidikannya kan. Apa sih yang terjadi sama Respati, terus baru ke akhir, baru deh kita ketemu sama si sosok hantu, kemudian ada adegan kesurupan, adegan pertempuran juga di situ. Itu yang bikin film ini seru dari pertengahan sampai ke akhir. Terus juga sound design, musiknya, scoringnya keren banget. Apalagi waktu di adegan kesurupan itu, wah gila, itu salah satu experience cinema yang jarang banget gua dapetin untuk film-film horor Indonesia. So ya, film ini ada sedikit cuplikan post credit, jadi tunggu sebentar, duduk sampai end credit title-nya selesai, baru deh nanti kalian bakal temuin adegan apa yang ada di sana. Dan mungkin kalian juga beberapa orang kayak udah tahu kalau karakter itu gak mungkin cuma peran itu doang gitu kan. Gue juga awalnya mikir begitu, ini pasti ada apa namanya post creditnya gitu kan, makanya gue tungguin. Dan ternyata ya dugaan gue bener, orang itu, karakter itu tuh gak cuman itu doang dia tugasnya, pasti ada yang lain. Ternyata bener. Ya kemungkinan sequelnya emang gede banget, ceritanya masih apa namanya perlu digedein lagi, perlu disebarin, perlu dikembangkan lagi. Banyak banget hal-hal yang menarik dari karakter Respati ini. Terus juga ya sayang banget sih kalau film sebagus ini gak ada sequel. Jadi ya gue happy banget nonton film ini. Gue puas dengan segala yang dikasih, visualnya cakep, sinematografinya ciamik, ceritanya juga bagus, karakternya menarik, dan aktingnya juga oke, gue rasa. Ya, itu dia, silakan ditonton filmnya. Terima kasih yang sudah memberikan super thanks. Dan sawer yang udah gue cantumkan di deskripsi. Jangan lupa untuk follow Instagram gue, karena di sana gue bakal memberikan rekomendasi film ataupun series. Dan terima kasih, jangan lupa bertobat.